Dit zijn de eerste opnamen betreffende de militaire actie in Indonesië, genomen op het vliegveld van Semarang. Troepen klaar voor het vertrek per vliegtuig naar de Republikeinse hoofdstad in de ochtenduren van zondag 19 december. Zij behoren tot de eersten die voet zullen zetten op Republikeinse bodem in een actie die even onvermijdelijk als noodzakelijk is om Indonesië voor algehele chaos te behoeden. Misi lain dari operasi ini adalah untuk menangkap para pemimpin Indonesia. Pangkalan udara Maguwo berhasil dikuasai tanpa perlawanan berarti dari tentara Indonesia. Pesawat pengangkut Dakota setelahnya langsung menuju Semarang menjemput 2 batalion infanteri baret hijau. Dibutuhkan 120 sotiu untuk memobilisasi 2 batalion pimpinan Kolonel Wim van Dijk. Di hari yang sama, 2 batalion bergerak dari Salatiga melewati Kartosuro. 1 batalion mengarah ke Solo dan 1 batalion menuju langsung Yogyakarta. Sedangkan di utara Jawa, 1 batalion berebut Cepu dan Rembang dan bergabung dengan Brigade Tempur Marinir setelah melakukan pendaratan di Tuban. Sepuro mengerahkan sekitar 15.000 tentara yang diperkuat dengan pesawat tempur, pesawat pembom, pesawat pengangkut, tank, artileri, dan kendaraan angkut. Serangan militer tiba-tiba seperti ini membuat sontak masyarakat Jogja kelam kabut. Padahal Komisi 3 negara sedang melakukan perundingan damai sejak Januari 1948 di Kaliurang. Pasca diduduki Belanda, Yogyakarta pun mencekam. Sebagian masyarakat bersembunyi, bahkan melarikan diri ke daerah lain. Hari ketiga pasca serangan, para pemimpin Republik dijemput pasukan Belanda di Gedung Agung, lantas membawa mereka ke lapangan terbang Maguwo Harjo. Bung Karno, Sultan Syahrir, dan Agus Salim diasingkan ke Brastagi, Sumatera Utara, sedangkan Bung Hatta dan Surya Dharma ke Pulau Bangka. Muhammad Rum dan Ali Sastro Amijoyo menyusul pada tanggal 31 Desember 1948. Sementara itu, Jenderal Besar Sudirman menolak menyerah. Melalui siaran radio, ia justru memerintahkan seluruh tentara Republik Indonesia untuk melakukan perang gerilya. Perintah itu ada dalam Surat Perintah Kilat nomor 1-D-1948. Lereng Menoreh ini adalah salah satu jalur perang gerilya yang dilakukan oleh pasukan TNI pada masa itu. Menoreh adalah deret perbukitan yang membentang di sisi barat Yogyakarta hingga melintasi batas timur Kabupaten Purworejo dan sebagian wilayah Magelang. Medan tempur yang berat membuat lereng Menoreh sulit dijangkau kendaraan taktis peperangan. Itulah sebabnya wilayah ini dahulu dijadikan kantong gerilya para pejuang tanah air. Menurut sejarah, daerah ini juga dijadikan Pangeran Diponegoro sebagai daerah persinggahan saat perang melawan VOC. Sementara itu, di Keraton Yogyakarta, kekuatan pertahanan militer berada di dalam lingkungan Weerkreis III. Weerkreis adalah suatu wilayah pertahanan yang digagas oleh Letnan Jenderal Abdul Haris Nasution dalam teori perang teritorial.
Nasution menggunakan teori ini untuk pertama kali saat menghadapi agresi militer Belanda yang pertama di Jawa Barat. Weerkreis III terbagi menjadi 7 sub-Weerkreis atau subwilayah pertahanan di bawah kepemimpinan Letnan Kolonel Soeharto. Masing-masing sub-Weerkreis terdiri dari kekuatan militer organik TNI pasukan Brigadir 10, tentara pelajar, anggota Klaskaran Yogyakarta, dan KRIS atau Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi. Seiring dengan penyerangan terhadap Bandar Udara Maguwo Harjo, pagi hari tanggal 19 Desember 1948, WTM Biel berpidato di radio dan menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan persetujuan Renville. Penyerbuan terhadap semua wilayah Republik di Jawa dan Sumatera, termasuk serangan terhadap ibu kota RI, Yogyakarta, yang kemudian dikenal sebagai agresi militer Belanda II, telah dimulai. Belanda konsisten dengan menamakan agresi militer ini sebagai aksi volisional. Berita radio mengenai resolusi Dewan Keamanan PBB pun sampai ke telinga Sri Sultan Hamengkubuwono, dan ia pun mengambil sikap. Sikap Sri Sultan mengenai peristiwa tersebut kemudian disampaikan pada sebuah wawancara eksklusif dengan wartawan BBC London beberapa tahun setelah serangan umum pecah. Menurut Maijen TNI Purnawirawan Sukoco Cokroaminoto, seorang danton polisi tentara wilayah Yogyakarta, jika serangan umum itu berbarengan 2.000 orang dan Sri Sultan marah, lalu mengirim surat kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman dan mengusulkan agar penyerangan dilakukan pada siang hari agar didengar oleh dunia luar. Kemudian Panglima Besar Jenderal Sudirman menyetujui dan mengirimkan berita kembali penyerangan waktu siang hari. Dan ini harus dibicarakan dengan komandan setempat. Komandan setempat yaitu Letkol Soeharto yang menjadi pimpinan Weerkreis III. Berada di luar organisasi TNI, membuat Sri Sultan tak dapat memberi komando apapun kepada pasukan TNI yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya. Panglima Jenderal Sudirman juga memerintahkan kepada seorang Letnan Kolonel Dr. Wiliater Hutagalung agar membuat rencana penyerangan, lalu ia pulang ke Diponegoro, Jawa Tengah dan melapor kepada Kolonel Bambang Sugeng. Lalu mereka ke Yogyakarta menuju desa Brosok yang berada di selatan Yogyakarta dan memanggil Letkol Soeharto untuk memerintah Letkol Soeharto melakukan penyerangan pada waktu siang hari. Kemudian Letkol Soeharto menyanggupi Kolonel Simatupang membuat berita dengan berbahasa Inggris supaya disiarkan ke dunia luar mengenai serangan umum 1 Maret. Selasa dini hari 1 Maret 1949 menjadi satu hari yang dinanti pasukan Weerkreis III di Yogyakarta. 2.000 pasukan yang terbagi di dalam 7 sub-Weerkreis telah siap melakukan serangan spektakuler. Tepat jam 6 pagi, gaungan sirine menjadi penanda dimulainya serangan umum 1 Maret 1949. Kondisi pasukan Belanda yang tengah lengah pada pagi hari itu pun dimanfaatkan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia untuk memaksimalkan serangan. Pada saat yang bersamaan, beberapa pasukan yang tergabung dalam komando Divisi 3 di perbatasan Yogyakarta melakukan serangan aksi blokade untuk memperlambat gerakan bala bantuan Tiger Brigade di tengah kota. Sayangnya, pertahanan di batas kota tidak berlangsung lama
sekitar jam 11 siang, pasukan bantuan Belanda dari Magelang dapat menerobos dan melawan aksi hadangan gerilyawan Republik, dan mereka tiba di Yogyakarta. Peristiwa ini pun disorot dunia internasional melalui pemberitaan media termasuk surat kabar Belanda. Pada tanggal 14 April 1949, Belanda yang diprakarsai UNSI atau UNCI, Komisi PBB untuk Indonesia, Muhammad Rum mewakili pihak Indonesia, dan Jan Herman van Rooyen mewakili pihak Belanda. Perundingan ini kemudian dikenal dengan perundingan Rom-Rooyen. Hasil perundingan ini antara lain, TNI akan menghentikan semua aktivitas gerilyanya. Pemerintah Republik akan menghadiri konferensi meja bundar. Yogyakarta dikembalikan ke tangan Republik Indonesia, dan angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan segala bentuk operasi militernya serta membebaskan semua tawanan perang. Dan pada tanggal 1 Juli 1949, Yogyakarta telah kembali berada dalam kekuasaan Indonesia secara utuh. Para pemimpin daerah berangsur-angsur dipulangkan ke Yogyakarta. Serangan umum 1 Maret 1949 adalah suatu bagian dari peristiwa perang dalam mempertahankan kemerdekaan agresi militer Belanda kedua, yaitu yang bertujuan untuk menghancurkan Republik Indonesia dan ingin berkuasa kembali di bekas jajahannya. Tujuan utama agresi militer kedua ini yaitu menghapus negara dan bangsa Indonesia ini dari peta politik dunia. Dan peristiwa ini sudah terjadi sejak awal pernyataan kemerdekaan, di mana sudah dimulai dari awal tentara Knil menembaki para pemimpin Indonesia yang berada di Jakarta, sampai akhirnya sekitar Januari 1946 secara diam-diam dipindahkanlah pusat pemerintahan sementara di Yogyakarta. Ini adalah bagian dari agresi militer Belanda secara keseluruhan untuk menghancurkan Republik Indonesia. Nah, sekarang setelah puluhan tahun banyak bermunculan meributkan tentang penggagas serangan umum 1 Maret 1949 yang menjadi satu episode dari perjuangan perang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia selama 4 tahun setelah menyatakan merdeka. Yang harus kita ingat dan harus kita garis bawahi adalah sampai saat ini Belanda tetap tidak mau mengakui secara de jure kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Bagi Belanda, kemerdekaan Indonesia yaitu adalah pada tanggal 27 Desember 1949, ketika Belanda merasa pada waktu itu memindahkan kedaulatannya. Dalam rangka untuk menghancurkan Republik Indonesia, terjadi pembantaian terhadap ratusan ribu rakyat Indonesia tanpa proses hukum apapun. Hal ini yang jauh lebih penting daripada rebut mengklaim siapa penggagas dari serangan umum 1 Maret 1949, apalagi dua orang tokoh saja, yaitu Soekarno dan Hatta. Mereka sedang dalam proses sebagai tawanan Belanda pada waktu itu. Logikanya, mereka dalam keadaan diasingkan, bahkan kesulitan untuk berkomunikasi dengan tokoh-tokoh lain yang ada di Jawa. Dalam hal ini, kita mesti jujur dan fair. Tidak selamanya mereka ikut andil, bahwa kita harus jujur terhadap sejarah bangsa kita sendiri. Dalam hal ini, menurut Batara Hutagalung, beliau bukan hanya sebagai seorang sejarawan, tapi juga beliau adalah putra langsung dari Letnan Kolonel Dr. Williarter Hutagalung. Pemerintah dalam mengeluarkan Kepres yang menjadi pembicaraan publik pada akhir-akhir ini
Tidaklah penting menyebutkan nama-nama orang dalam peristiwa besar serangan umum 1 Maret 1949, dikarenakan peristiwa besar ini terjadi atas dasar semangat tentara nasional Indonesia yang didukung oleh rakyat. Yang terpenting adalah peristiwa dahsyat itulah yang harus kita ingat. Mengenai tokoh-tokoh yang terlibat, tidak mesti disebut dalam Kepres demi menjaga netralitas, karena banyak ratusan tokoh yang terlibat langsung.